bahwa ada 2 orang yang mengalami luka dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Tapi apakah ada korban jiwa dari peristiwa ini? Baik, Nadia, apakah ada korban jiwa? Bisa dikonfirmasi apakah ada korban jiwa dari peristiwa ini? Ya Jason, seperti yang kita dengar tadi pernyataan dari pihak kepolisian bahwa hingga saat ini hanya ada 2 korban luka ringan maksud saya, dan sudah dibawa ke RSUD Sekarwangi Sukabumi dan tengah dilakukan berbagai penanganan seperti itu. Namun hingga saat ini belum tampak begitu untuk korban-korban lainnya, begitupun juga di dalam mobil Xenia yang masih tertimbun sekitar 50 meter itu sudah aman dan tidak ada korban jiwa dipastikan. Seperti itu Jason. Baik, lalu kemudian dari pengemudi 2 kendaraan lainnya, tadi dikatakan juga ada 2 kendaraan lain yang terlibat dalam kejadian ini. Apakah mengalami luka serupa? Ya, hingga saat ini untuk konfirmasi dari pihak kepolisian hanya ada 2 yang mengalami luka ringan, yakni tadi yang pengemudi ataupun ya, penumpang yang berada dari mobil Xenia tersebut. Dan untuk yang 2 lainnya ini dinyatakan selamat begitu karena memang seperti yang saya sampaikan tadi 2 baik truk dan juga mobil MPV Panther itu tidak jatuh ke bawah tapi hanya menyangkut begitu di bagian dari terjadinya longsor dan langsung dilakukan evakuasi pada pukul 2 dini hari. Demikian Jason. Baik Nadia, karena kejadian ini sudah berlangsung dari tadi malam sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat dan saat ini setelah tengah dilakukan penanganan, disampaikankah berapa lama target kemudian tol ini bisa dioperasikan lagi? Ya hingga saat ini Jason belum ada waktu pasti begitu kira-kira kapan selesai ataupun evakuasi akan kembali dilakukan lantaran memang pergerakan tanah terus terjadi di sini di mana hingga saat ini kurang lebih sudah menyasar setengah dari jalan tol yang mengarah ke Sukabumi seperti yang kita lihat di sini. Dan ini terus terjadi pergerakan seperti itu dan hingga saat ini pihak kepolisian, Basarnas, begitupun juga dari Kementerian PUPR tadi yang saya lihat hadir juga di sini, namun belum bisa ataupun enggan untuk diminta keterangan. Ini masih belum melakukan evakuasi kembali. Seperti itu, Jason. Nah, dia untuk penutupan tol Bocimi ini sendiri dilakukan dari kilometer mana sampai dengan mana? Ya, untuk penutupannya ini dilakukan dari kilometer 62 dari arah Jakarta menuju Sukabumi. Maksud saya kilometer 60 sudah mulai ditutup, di mana untuk kejadiannya ini di kilometer 64 terjadi tanah longsor. Dan untuk penutupannya sejauh hingga mencapai kilometer 72. Begitupun berlaku untuk arah sebaliknya dari Sukabumi menuju Jakarta. Jadi untuk masyarakat dihimbau tadi untuk melakukan atau memilih jalan alternatif melewati atau keluar dari tol Cigombong, di mana memang hingga saat ini melihat ini adalah masa arus mudik begitu. Tadi sempat terjadi kemacetan untuk di daerah Cigombong, di mana memang itu bisa dibilang salah satu arus ataupun jalan alternatif yang dapat dilewati masyarakat apabila ingin melewati Sukabumi begitu. Di mana untuk tol ini hingga saat ini belum bisa dilewati atau dilaju oleh kendaraan gitu ya, baik pun kendaraan-kendaraan besar ataupun kendaraan-kendaraan seperti MPV ataupun mobil-mobil kecil lainnya. Seperti itu, Jason. Ya, selain lewat tol Cigombong, ada lagi gate yang atau jalur arteri yang direkomendasikan untuk dilewati oleh para pengguna jalan, Nadia? Ya hingga saat ini untuk dari PT Trans Jabar Tol, begitupun dari pihak kepolisian ini hanya menyarankan melewati tol tersebut, yakni keluar dari tol Cigombong, lantaran memang dari akses itulah nanti akan menuju ke tol Parungkuda. Nanti masyarakat bisa kembali masuk ke dalam akses ataupun jalan tol dari tol Parungkuda seperti itu, Jason. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.